Dan inilah salah satu contohnya, dia mempertunjukkan dua orang sandera Israel itu sekaligus juga menteror rakyat Israel supaya segera menggulingkan Netanyahu. Terus memberikan teror psikologis juga terhadap keluarga para sandera, ya, supaya segera menyerah, Israel menarik diri, menghentikan perang. Kenapa? Karena Hamas sudah mau hancur, sudah mau kalah. 2-3 minggu lagi, kalau andaikan Israel perangnya serius, Hamas pasti akan tuntas. Habis semuanya gitu. Damai, tapi sebenarnya penuh dengan jebakan. Orang sekarang, sebagian orang-orang Kristen euforia dengan situasi di mana negara-negara Arab itu mau mengutuki Hamas atau menyuruh Hamas menyerahkan senjata. Tetapi ini sebenarnya upaya penggiringan Israel menuju pembantaian. Kenapa? Dengan cara begini, Israel akan terjebak kepada sesuatu hal yang sifatnya seolah-olah dia berbuat baik, ya, seolah-olah dia membela kemanusiaan, tetapi Israel sudah meletakkan pedang khilafah, pedang teroris, ya, di lehernya sendiri. Untuk satu waktu nanti akan dipakai untuk memenggal kepala Israel. Pak Teti dan yang lainnya fokus ya, fokus, jangan ke MUI segala macam lagi ya. Kita ada bosan dengerin MUI, main muntah saya dengerin. Oke Om Pung, silakan. Iya, tes suara Pak Paul. Aduh. Nah, jadi akhirnya kita bisa melihat, membuka tameng daripada Hamas, dan seluruh masyarakat dunia sudah tahu kebiadabannya Hamas. Ya, sebetulnya Hamas ini dengan cara mempertontonkan video yang dari dua orang yang ditawan itu dengan kondisi yang sangat kurus dibandingkan dengan warga negara, katakanlah orang-orang Palestina di Gaza, tidak ada sekurus itulah gitu. Pertama, maksudnya Hamas ini menunjukkan bahwa ini nih kurus nih, sandera ini sama dengan bahaya kelaparan yang sedang menimpa bangsa Palestina. Tetapi yang namanya Muhammad siapa itu, yang anak kecil itu yang katanya karena kelaparan, ternyata itu rekayasa, Pak. Itu dia punya penyakit penyakit serius, penyakit genetik yang badannya yang jadi seperti itu, makin lama makin bersusut gitu. Nah, jadi inilah tipuan-tipuan takiyah dan kebiadabannya Helel Ben Sahar ini, Pak Paul. Jadi memang apa yang ada di dunia ini sudah terbolak-balik semuanya gitu. Makanya saya jadinya dikatakan bahwa Bapak segala dusta itu inilah baru betul-betul terbukti. Tuhannya ini adalah Bapak segala dusta gitu ya. Bu Monik juga sering mengatakan seperti itu. Nah, waktu kita dulu di kelas apologet dan di kelas evangelikal, ya kita cukup banyak belajar saya dari Pak Paul soal sejarah dan sejarah spiritualnya Timur Tengah, ya, baik itu Babilonia, Media Persia, dan lain-lain. Awal-awalnya memang sulit dipercaya bahwa beginilah kekuatan rohnya Helel Ben Sahar, Dewa Bulan Sabit, ataupun misalnya iblis itu menyamar seperti ini, kita nggak pernah tahu. Tapi di sini dari perang ini akhirnya semua sudah terungkap gitu. Nah, melihat situasi yang ada, maksudnya Hamas ini mau mempertunjukkan kepada dunia bahwa kita di Gaza ini sedang terkena bahaya kelaparan, dan inilah salah satu contohnya, dia mempertunjukkan dua orang sandera Israel itu sekaligus juga menteror rakyat Israel supaya segera menggulingkan Netanyahu. Terus memberikan teror psikologis juga terhadap keluarga para sandera, ya, supaya segera menyerah, Israel menarik diri, menghentikan perang. Kenapa? Karena Hamas sudah mau hancur, sudah mau kalah. 2-3 minggu lagi, kalau andaikan Israel perangnya serius, Hamas pasti akan tuntas. Habis semuanya gitu. Meskipun ada risiko sandera akan tewas. Nah, itu risikonya di situ. Nah, jadi sekarang Hamas sedang mempermainkan psikologisnya dunia dengan propagandanya. Medan perang ke-8 adalah propaganda, dengan menggunakan dana dari Iran dan dari Qatar.
Nah, hanya masalahnya sekarang kan Amerika dan Israel ini dengan Qatar itu seperti orang yang tidur dengan musuh, sleeping with enemy gitu kan artinya. Kalau saya sih langsung pemimpin Qatarnya kalau perlu ditangkap semua gitu kan. Langsung diambil alih aja itu negara gitu kan. Tapi Amerika mungkin tidak berani sampai ke sana. Ya. Israel juga tidak berani menyerang ke sana karena sebetulnya otak yang membuat penyanderaan ini semua itu adanya di Qatar, dipelihara sama Qatar, dipelihara sama Ikhwanul Muslimin gitu. Ideologinya bapaknya sekarang yang menjadi emir di Qatar ini. Ya itulah ceritanya ya mengenai Sandra yang dua orang ini. Nah kemudian kembali kita menyoroti mengenai Prancis, Inggris dan Kanada. Kenapa mereka mau mengakui negara Palestina? Karena di sini ada bargaining Pak Paul, ada tawar menawar dengan Saudi Arabia dari ketiga negara ini. Saudi Arabia minta begini, kami akan negara-negara Arab akan mengutuk Hamas untuk dan meminta Hamas untuk menyerahkan senjata dan menyerahkan sandera. Tetapi Prancis, Inggris dan Kanada harus mengakui negara Palestina gitu. Nah, itu yang tawar menawarnya. Di samping itu ada permasalahan investasi di masing-masing negara ini di mana jaringan keuangannya Qatar itu sudah menguasai dunia investasi maupun ekonomi di ketiga negara tersebut gitu. Jadi ini tawar menawarnya di sini. Nah, bagi kelompok-kelompok politik yang beraliran liberal dan kiri seperti di Kanada, Prancis dan Inggris ini, mereka itu merasa berbuat baik bagi kemanusiaan dengan cara menghentikan perang. Tetapi penghentian perang dengan kondisi Hamas masih berkuasa itu sebetulnya hanya menunda satu waktu di masa yang akan datang akan terjadi perang yang lebih besar kepada Israel, ya, akan membuat pengakuan dari ketiga negara ini akan membuat Gaza dan tepi barat menjadi pangkalan jihadis teroris dari seluruh dunia berkumpul untuk menghancurkan negara Israel dan negara Yahudi. Nah, kalau negara Israel dan negara Yahudi sudah berhasil dihancurkan, maka value Yudeo-Kristiani akan hancur, ya, value-nya akan hancur, terus kemudian juga budaya ataupun nilai daripada peradaban Barat juga akan hancur. Kemudian peradaban abad ke-7 dari Hillel Ben Sahar ini akan menguasai dunia satu persatu. Jadi sebetulnya ya kita berterima kasih kepada Israel yang menahan perang ini sampai tidak menyebar ke seluruh dunia. Kalau tidak, ya seluruh peradaban umat manusia ini akan dilalap oleh peradaban kebencian global ini. Akan dilalap oleh peradaban Hillel Ben Sahar atau Dewa Bulan ini yang dari abad ke-7 ini. Nah, jadi kalau kita melihat ini sebenarnya perang ini bukan hanya sekedar perang, narasinya perang kemerdekaan, narasinya perang melawan teror, tapi sebetulnya kalau saya melihat lama-lama ini adalah perang spiritual antara Tuhan melawan iblis gitu ya. Jelas sekali di sini kelihatan begitu. Perang spiritual. Nah, jadi ya itulah kehebatan iblis, mereka bisa memutarbalikkan fakta dan menipu seluruh dunia. Tetapi Jehovah Ilahim, Allahnya Israel tidak akan bisa ditipu, Pak Paul. Ya. Nah, hati-hati Israel, jangan sampai tergiring kepada sesuatu perjanjian damai, tapi sebenarnya penuh dengan jebakan. Orang sekarang, sebagian orang-orang Kristen euforia dengan situasi di mana negara-negara Arab itu mau mengutuki Hamas atau menyuruh Hamas menyerahkan senjata. Tetapi ini sebenarnya upaya penggiringan Israel menuju pembantaian. Kenapa? Dengan cara begini Israel akan terjebak kepada sesuatu hal yang sifatnya seolah-olah dia berbuat baik, ya, seolah-olah dia membela kemanusiaan, tetapi Israel sudah meletakkan pedang khilafah, pedang teroris ya, di lehernya sendiri untuk satu waktu nanti akan dipakai untuk memenggal kepala Israel. Begitu kira-kira Pak Paul. Silakan Pak Paul. Teman-teman mungkin bisa menambahkan. Betul ya, luar biasa. Luar biasa ya saudara ya. Jadi memang ini taruhannya Amerika ya. Sebab memang susahnya begini, kalau Amerika langsung mau hajar, maka Demokrat itu yang teriak, karena Demokrat ini kan sudah disusupi oleh Islam, ya kan. Jadi kalau mau hajar Qatar, rupanya si Donald Trump juga saya lihat berapa kali udah gergetan ya, sama si Qatar. Arab Saudi aja kan udah ngomong, Qatar ini
Qatar ini kurang ajar. Ya, mereka tuh pelihara teroris, mereka tuh memelihara radikal, pembiayaan terorisme dan segala macam ya. Si Menteri Luar Negerinya Arab Saudi udah langsung terang-terangan nuduh Qatar loh, ya. Jadi saya kira Amerika sudah tahu lah itu, sudah ngeri, cuman nggak berani masa tadi ulur dengan Demokrat. Tapi saya rasa Qatar akan, kemarin saya baca di mana ya, Qatar itu menjadi salah satu yang akan dihancurkan, ya. Qatar itu ya salah satunya. Saya cari ya, saya lupa. Mungkin kalau ada yang bisa cek boleh ya. Oh sebentar ya. Oke, ini permasalahan. Sebetulnya begini Pak Paul, Ya, Qatar ini dulu sebelum Pak Paul lanjut ya. Sebetulnya Pak Qatar ini juga besar bukan karena kemampuannya sendiri Pak, karena dibesarkan oleh Amerika ketika Amerika memerlukan pijakan kakinya di Selat Hormuz. Ya. Jadi di situ ya anehnya Qatar ini ya dibuat makmur oleh Amerika. Sebenarnya Qatar juga sumber daya alamnya tidak terlalu besar-besar sekali, tidak terlalu banyak. Dia ada minyak, ada gas alam, tetapi kelihatannya bantuan investasi Amerika di situ itu sangat besar ya. Amerika membuat Qatar ini menjadi suatu negara basis perdagangan yang terbesar di Timur Tengah ya. Jadi akhirnya Qatar maju. Tetapi jangan salah bahwa ideologinya Qatar ini bukan Wahabi, tapi Ikhwanul Muslimin. Hasan al-Banna gitu ya, yang di Mesir sama yang di Palestina, yang di Gaza itu ya. Jadi ini lebih rapi dia bermainnya. Dia ideologi yang paling radikal, tetapi juga bermain seolah-olah dengan tampang yang moderat. Ya. Qatar ini. Jadi dia membiarkan Amerika di situ membangun pangkalan militer, dia biarkan orang Amerika tinggal di Timur Tengah paling banyak di Qatar gitu ya. Kemudian juga dari sejarah ekonomi juga Qatar dijadikan pusat perdagangan bagi negara-negara barat dan negara-negara Amerika. Nah, tetapi di sisi yang lain, Qatar memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok teror yang ada di Timur Tengah, termasuk terhadap ISIS. Jangan salah. Siapa di belakangnya ISIS. Padahal Amerika memerangi ISIS. Nah ini situasi geopolitiknya ini memang sangat rumit gitu ya. Jadi dia bantu ISIS juga. Ya, bantu juga yang ini, yang HTS di Suriah bersama dengan Turki. Jadi Qatar ini dia mau berkesan sebagai negara Arab yang moderat, makmur secara ekonomi, tetapi secara ideologis dia adalah kelompok radikal, ya, teroris radikal sebenarnya isi otaknya gitu ya. Jadi dia bermain dengan dua kaki sekaligus, moderat dan radikal. Ada negara-negara yang cenderung lebih radikal, ada yang moderat. Nah, kalau ini dua-duanya dia lakoni gitu ya. Nah inilah Qatar ini. Jadi Amerika, kalaupun misalkan tidak menggunakan Qatar menghadapi pijakannya melawan siapa? Melawan Iran. Padahal Qatar ini juga paling dekat sama Iran. Aneh kan itu kan? Tapi itulah geopolitik. Kadang rumit, tapi itu yang terjadi di lapangan. Silakan Pak Paul. Ya. Coba nih Permesta dulu nih, kasih Permesta. Permesta. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Ya,